Ya. Ada penyebab kematian lain yang membuat Amel ya nggak selamat. Salah satunya mungkin pukulan stick ya. tadi ya, Pak. Ya itu kan karena menembus otak tulang tengkorak sehingga mengakibatkan kerusakan jaringan otak. Jadi Pak Dir ini tuh ini perencanaan 340 kan Pak Dir perencanaan. Ya. Nah cuman perencanaannya ini ke Ibu Tuti atau di tengah jalan ada Amel juga ada? Kita baru mengungkap perencanaan ini kan antara Yosep dengan Danu ya. Danu. Tapi dari gambaran peristiwanya itu kan setelah Danu di TKP dia menunggu di garasi itu kan tiba-tiba muncul 2 orang lagi. Nah, kalau tidak direncanakan tidak mungkin mereka muncul kan gitu. Dari rangkaian-rangkaian inilah yang kita bisa menggambarkan bahwa ini peristiwa memang direncanakan. Maksudnya direncanakannya untuk menghabisi Bu Tuti atau memang sekaligus dua-duanya? Atau pas ketika mau eksekusi Bu Tuti ternyata tengah jalan Bu Amel histeris juga misalkan jadilah 2. Ya jadi kalau tidak terungkap ya bahwa ini apakah mau Bu Tuti aja atau Amel aja, tapi setelah peristiwa pembunuhan Bu Tuti kemudian masuk kamar dan Amel juga dihilangkan nyawanya. Di sini lagi Pak Dir, banyak pertanyaan yang banyak tanya sebenarnya. Terus kan kemarin expose 3 tersangka lain nggak dihadirkan di Pak Dir. Itu bagaimana? Nah, kebetulan mereka lagi pra sekarang kan gitu. Ya? Lagi pra peradilan. Lagi prapit. Nah kita beri kesempatan dulu lah. Namanya itu kan proses hukum. Tapi polisi penyidik sudah mengantongi bukti permulaan cukup mungkin? Sudah cukup, sudah ada bukti kan, satu keterangan Danu, juga ada keterangan beberapa keterangan lain yang melihat mereka TKP gitu. Jadi soal penahanan kan banyak yang tanyain soal penahanan mungkin nunggu waktu mungkin? Ya kita nunggu waktu lah, sambil menunggu mungkin ada tambahan nanti keterangan lain supaya kita bisa menahan mereka. Pak Dir, ini ngomong-ngomong susah nggak sih nangani gini Pak Dir? Kalau dibilang sulit, dan namanya kita belajar kan? Iya. Belajar supaya penyidikan juga sempurna kan begitu, dalam artian kita mengedepankan saintifik. Jadi langkah per langkah, item per item selalu kita kontrol. Ini kan Pak Dir masuk ke, jadi Tribunnews Pak Dir ini masuk ke Jabar ini bulan Juli Pak Dir ya? Juli ya. Bulan Juli 2023, terus kemudian terungkap kemarin tahun November lah ya. Oktober ya. Itu 2 bulan 3 bulan mungkin 3 bulan. Berarti emang ketika masuk emang udah nggak ada hambatan ya Pak Dir ya? Kita mungkin boleh lah Pak Dir bagi-bagi ilmu scientific investigation lah Pak Dir kita, karena ini setelah ada kasus Subang banyak tiba-tiba yang jadi ahli. Ada juga yang tercerahkan dengan penjelasan Pak Dir soal scientific investigation. Mungkin apa semacam kesulitan tersulit lah Pak Dir untuk kasus ini Pak Dir. Sebenarnya akhirnya bisa terungkap. Iya, sebenarnya kan kalau kita tekun ya gini. Iya. Ini kan ada beberapa bidang ilmu kan. Iya. Seperti gini, ada ahli dokter forensik. Ada ahli terkait dengan pemeriksaan DNA, di situ puslapor, kemudian identifikasi yang dia melakukan olah TKP, kemudian juga inafis. Semua kan ada bidangnya nih. Nah dari beberapa temuan-temuannya coba saya rangkai lagi gitu kan. Pasti dokter saya undang ke sini, lapor kita undang olah TKP seperti apa, cocok nggak keterangan Danu dengan kondisi TKP seperti itu kan. Itu yang saya lakukan gitu kan. Artinya semua bidang ini kita dalami. Kita seperti merangkai puzzle kan. Iya, berarti puzzle. Ini dapat keterangan apa. Kan seperti gini, kita nggak bisa memaksa dokter forensik misalnya kan. Ini alat digunakan apa kan nggak bisa. Dokter forensik hanya menyatakan penyebab kematiannya. Atau kita menanya kepada puslapor, ini kira-kira matinya kenapa kan nggak bisa dia. Dia hanya menguji swab, Pak, bahwasanya di TKP ada bercak darah yang kita uji DNA-nya identik dengan si A misalnya. Atau kita lakukan swab di baju korban, ada sidik jari mungkin dari tangan atau sidik jari ataupun DNA yang berasal dari pegangan tangan kan begitu. Itu coba kita rangkai satu-satu, kita rangka puzzle, petunjuk ini gabung. Iya, semua punya disiplin masing-masing. Kalau saintifik kan itu udah pasti ya Pak. Iya. Nah ngomong-ngomong Pak Yosep sendiri kan kalau saya lihat merhatiin mukanya Pak Dir waktu di expose dia waktu Pak Kabit ngomong dia sempat geleng-geleng, masih belum mengaku Pak Dir. Ya ada masalah dia kan, yang penting kita sudah menemukan alat bukti, barang bukti yang menguatkan dia sebagai pelaku. Karena kan bukan pengakuan yang dicari polisi ya, ya kita nggak mau cari pengakuan, yang penting kesaksian, alat bukti, kemudian barang bukti, semua sudah mengarah ke sana. Pak Yosep sekarang sehat di sini Pak? Kenapa? Pak Yosep sehat sekarang Pak? Ya kondisi di tanah sih sehat-sehat. Kemarin dia lihat mukanya tenang-tenang aja Pak.
Ya seperti itulah kira-kira. Oke. Sempat kalau ya kami ya sebagai wartawan kami sering lihat lah pelaku-pelaku pembunuhan yang ketangkap tuh pasti menyesal. Ya. Jadi nangis atau ini masih berusaha Ya kan. tegar. Kita kan seperti Danu begini ya. Danu kan kita juga lakukan pemeriksaan secara psikologis. Dari LPSK juga mengirimkan ahli psikologi ke sini untuk melakukan pengamatan terhadap Danu. Jadi seperti dugaan saya juga sama, artinya Danu keterangannya tidak sekaligus lah gitu. Sepotong dalam artian juga dia harus menerima satu keyakinan bahwasanya saya mendapatkan perlindungan. Selain dia juga keluarganya dilindungi. Nah, itu kan kita yakinkan seperti itu. Makanya kita bawa Danu ke sana, ini loh keluargamu. Ini anggota yang jaga kamu nanti. Ada anggota yang ngawal. Ada jaga keluarganya masih. Sampai sekarang masih ada. Bahkan rumahnya juga kita pasang CCTV untuk pengamanan. Itu di rumah keluarga Danu. Ini seperti kasusnya yang kemarin Barada Eliezer itu, dilindungi kan. Jadi ingat, ini kasus sebenarnya mengingatkan ke kasus kemarin. Dilindungi berarti kurang lebih seperti itu ya Pak ya, si Jesse ini dilindungi. Dilindungi. Jadi kan dari LPSK kan melakukan pengamatan juga terhadap Danu, keterangan diulang-ulang lagi, datangkan psikologi sampai ada keyakinan bahwa keterangan Danu memang konsisten. Ada konsistensi dia. Jadi kita uji juga setiap malam kadang-kadang saya undang ke sini. Kita undang kopi yang minum kondisi ruangan sambil menguatkan mental dia lah. Jadi ngomong-ngomong, ini selama karir Pak Dir ini paling susah atau gimana Pak Dir? Apanya? Kasus Subang ini. Selama karir Pak Dir sebagai kalau terungkap berarti nggak susah kan? Ya maksudnya dari maksudnya penegasan clear. Berarti ini bukan yang tersulit begitu Pak Dir ya? Ya, jadi mungkin saya beberapa kali jadi direktur lah, kasus pembunuhan itu selalu saya terungkap. Enggak. Terakhir di Polda Bali kan Pak? Bali ya betul. Di Bali selama saya di sana ya setiap kasus pembunuhan selalu terungkap. Paling lama seminggu terungkap lah. Seminggu? Ya. Mungkin ini agak lama mungkin ini ya Pak Dir? Ya kalau itu tapi terungkap juga kok akhirnya agak lama. 3 bulan kan. Makanya kita sekarang tim Resmob kita ini kan bekerja terus. Backup wilayah, kemudian juga menangani kasus-kasus yang memang agak sulit. Itu selalu kita backup wilayah supaya cepat terungkap. Nah, selama saya di sini mungkin setiap bulan pasti terungkap. Pasti terungkap. Ya. Oke Tribuners, ini itulah obrolan berharga kami dengan Pak Dir. Kita juga dapat ilmu, dapat keterangan-keterangan off the record juga, mungkin ada off the record juga pasti ini. Kayaknya belum ada yang terungkap kayaknya. Ada juga tadi off the record tapi nanti aja diungkapnya lain kali. Gitu Pak Dir. Ikut Tribuners, itu saja yang bisa kami bahas kali ini. Terima kasih Pak Dir. Selamat juga untuk capaiannya. Setidaknya banyak masyarakat Jawa Barat yang sehingga tercerahkan dengan kasus ini. Jadi tidak ada lagi spekulasi-spekulasi lain. Ataupun kalaupun nanti ada perdebatan ya ikut saja di persidangan. Karena nanti akan diungkap semuanya di persidangan. Kalau tugas Pak Dir ya, dari polisi ya mengungkap semuanya, penyelidikan, alat bukti, tersangka ke pengadilan itu Pak Dir ya. Nanti ke pengadilan yang membuktikan mungkin akhirnya gitu. Mungkin bisa dibuka lebih banyak sana. Lebih banyak sekali. Jadi kalau di pengadilan lebih banyak dibanding di polisi Pak Dir ya. Kita berharap di sana nanti muncul fakta-fakta baru juga. Nah, itu yang kita tunggu. Yang ditunggu apa Pak Dir? Nanti kita berharap di sana akan muncul fakta-fakta baru. Mungkin Pak Dir tahu fakta baru yang akan muncul apa? Ya, nanti kita tunggu aja. Oke, Tribuners, itu aja yang bisa kami bahas. Terima kasih Pak Dir. Sama-sama. Closing statement Pak Dir. Closing statement kira-kira dengan ramainya gaduh kasus Subang, Pak Dir ingin menyampaikan apa untuk kepada masyarakat terkait? Ya, tentu kita selalu ingin memenuhi apa yang jadi harapan masyarakat. Ya, Polri selalu bekerja maksimal lah. Terutama kita di penyidik ini kan tugas kita adalah mengungkap setiap peristiwa pidana terjadi kan, supaya masyarakat juga merasa lebih aman, lebih nyaman. Tentunya juga kita butuh dorongan dari masyarakat lah, dukungan lah terutama ya. Oke, sekian Tribuners, sampai jumpa lagi di kajian-kajian diskusi hukum yang lain. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa kembali.